Di tengah wabah virus COVID-19, tiba-tiba kita dibombardir informasi kematian seorang warga Amerika bernama George Floyd. Floyd adalah warga Amerika yang tak bersenjata yang meninggal setelah seorang perwira polisi Minneapolis, Derek Chauvin, menginjak leher Floyd dengan lututnya selama lebih dari 8 menit, meski Floyd mengatakan kepada polisi itu bahwa ia tidak bisa bernafas. Ia ditangkap dengan dugaan menggunakan uang kertas $20 palsu di sebuah toko. Chauvin sendiri telah didakwa dengan pembunuhan tingkat 3, sementara 3 petugas lainnya yang terlibat dalam insiden itu dipecat. Floyd adalah pria berusia 46 tahun, lahir di North Carolina dan tinggal di Houston, Texas. Ia pindah ke Minneapolis setelah dibebaskan dari penjara untuk mencari pekerjaan dan mengubah hidupnya. Menurut dokumen pengadilan, Floyd didakwa pada 2007 dengan perampokan bersenjata dan ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara setelah kesepakatan pembelaan pada tahun 2009. Floyd atau Big Floyd merupakan seorang ayah dari gadis 6 tahun, Gianna, yang tinggal di Houston bersama ibunya, Roxy Washington. Uniknya, Floyd juga memiliki seorang pacar yang bernama Courtney Ross. Floyd tidak menamatkan sekolahnya dan mulai membuat musik dengan grup hip-hop yang disebut Screwed Up Clique. Setelah berjuang mencari pekerjaan di Houston, ia meninggalkan kota menuju Minneapolis. Ia bekerja sebagai supir truk dan penjaga keamanan di restoran Amerika Latin Conga, Latin Bistro. Rasisme di Amerika Serikat telah ada sejak era kolonial, ketika orang kulit putih Amerika diberikan hak lebih yang disetujui secara hukum dan sosial. Orang-orang Eropa Amerika, khususnya kaum Protestan Anglo-Saxon kulit putih yang makmur, menikmati hak istimewa eksklusif dalam hal pendidikan, imigrasi, hak suara, kewarganegaraan, pembebasan tanah, dan prosedur kriminal sepanjang sejarah Amerika. Sementara, imigran non-Protestan dari Eropa seperti Irlandia, Polandia, dan Italia sering mengalami pengucilan, xenofobia atau ketakutan dan kebencian terhadap orang asing. Selain itu, ada juga bentuk-bentuk lain diskriminasi yang berbasis etnis dalam masyarakat Amerika hingga akhir abad ke-19 dan awal ke-20. Selain itu, kelompok-kelompok seperti Yahudi dan Arab telah menghadapi diskriminasi terus-menerus di Amerika Serikat. Yang cukup ekstrim adalah rasisme terhadap orang Afrika Amerika menghadapi pembatasan kebebasan politik, sosial, dan ekonomi sepanjang sejarah Amerika Serikat. Orang Asia Timur, Selatan, dan Tenggara juga menghadapi rasisme di Amerika. Bahkan banyak institusi melakukan praktik genosida, perbudakan, segregasi, reservasi suku Indian, dan lain-lain. Masuk ke dunia modern, orang berpikir dengan undang-undang terbaru dan narasi besar akan kesetaraan ras, nyatanya rasisme tidak hilang. Pertanyaannya, mengapa rasisme tidak hilang? Jawabannya sederhana. Rasisme adalah sikap diskriminatif berbasis ras. Ciri utama ras adalah warna kulit. Karena berbicara warna, kita berbicara kontras. Dalam ilmu linguistik, ada istilah oposisi biner yang hierarkis, seperti putih versus hitam. Putih dipersepsikan lebih baik. Bahasa membentuk alam bawah sadar kita, sehingga kita memiliki pola oposisi biner tersebut masuk dalam psikis kita. Hasilnya, budaya manusia bersifat oposisi biner, baik buruk, cantik jelek, langsing gembrot, dan yang pasti putih hitam. Dalam kajian postkolonialisme, sejarah penjajahan berubah ketika orang kulit putih atau bangsa barat menenggak ramuan Renaissance yang membuat mereka lebih menggunakan rasionalitas daripada mitos, tradisi, dan budaya belaka. Rasionalitas mereka membawa kemajuan, dan kemajuan ini yang membuat mereka melakukan invasi. Invasi bukan hanya tentang perampokan sumber daya alam, namun juga penyebaran wacana. Banyak peneliti barat menulis catatan tentang daerah jajahannya dan menjadi suatu studi. Dari sini, barat menyebarkan pengetahuan akan bangsa yang mereka jajah, dan itu yang dipelajari oleh bangsa terjajah. Ibaratnya, mereka datang ke hutan, kemudian mengamati orang yang tinggal di hutan, lalu mencatat dan menulis buku tentang orang yang tinggal di hutan,
dan orang di hutan tersebut mempelajari diri mereka sendiri lewat tulisan peneliti Barat. Hasilnya, kita adalah definisi dari apa yang Barat definisikan tentang kita. Efeknya, kita selalu menganggap Barat pusat kebenaran, pusat studi, standar apapun, dan bangsa yang lebih superior. Di sini mental inferior terbentuk. Di sini pula muncul istilah, kita orang timur, kita eksotis, kita harus belajar di Barat, dan lucunya, sistem beasiswa di Indonesia memiliki pesan tersirat, yang mana kamu harus kuliah di Barat dan mempelajari bangsamu sendiri. Saya punya teman dari Madura, dapat beasiswa di Inggris, dan dia melakukan penelitian tentang orang Madura di Inggris. Sudah tahu letak konyolnya? Orang Timur ke Barat untuk mempelajari bangsanya sendiri, namun orang Barat ke Timur untuk mempelajari Timur. Yang paling berbahaya dari penjajahan adalah dampak mentalnya. Parahnya, secara psikologi kultural, karena bangsa penjajah atau orang kulit putih dianggap lebih baik, maka dari sana, bangsa terjajah atau yang pernah terjajah selalu mengunggulkan produk Barat dan bahkan warna kulit. Orang Indonesia seakan-akan khawatir jika memiliki kulit gelap. Lihatlah pasar krim pemutih, skincare pemutih. Semuanya adalah produk yang sangat laris di negara seperti India dan Indonesia. Ketika berfoto, kita mencari filter yang membuat kita memiliki kulit pucat putih seperti mayat penghuni neraka jahanam level paduka iblis yang terkutuk. Ketika berjumpa orang kulit putih, banyak dari kita yang terobsesi untuk swafoto dengan mereka. Bahkan kita tidak tahu kalau mereka di Inggris cuma bakul gorengan di perempatan alun-alun London. LBB jika ada pengajar asingnya, kita langsung tergila-gila. Produk, jika ada brand dari Barat, meski dengan harga jual ginja, kita pun membelinya. Barat adalah trust. Itu adalah penyakit kolonial. Lantas, apa kaitannya dengan Floyd dan isu rasisme yang nampaknya tak akan hilang? Saya sudah menyinggung. Rasisme tidak akan hilang. Jika ada yang bilang rasisme dapat dihilangkan dengan protes keras, demo rame-rame kayak orang barbar yang perang sama orang Mongol, itu semua nonsens. Alasannya sederhana sekali. Yang bahaya dari rasisme itu bukan prakteknya, namun pikiran kita terhadap perbedaan warna kulit. Bahkan ketika kita mengidentifikasi, masih banyak media informasi yang menulis Floyd sebagai warga Amerika kulit hitam. Ayolah, tak perlu menulis warna kulitnya apa. Kebiasaan itu adalah pikiran yang melekat bahwa color matters. Warna itu dianggap penting. Padahal warna hanyalah warna. Nilailah manusia dari kemanusiaannya, bukan ciri atau stereotip warnanya. Rasisme itu hoax selama kita masih punya pikiran diskriminatif pada stereotip ras. Ketika kita jijik melihat orang kulit hitam, ketika kita takut kulit kita menghitam, ketika kita nggak mau memilih pasangan yang hitam karena takut anak kita berkulit gelap, dan lain sebagainya. Itu semua adalah pikiran rasis. Selama itu terbenam di dalam kepala kita, maka munafik sekali Anda jika bersuara lantang menentang rasisme. Bangsa, dimanapun, siapapun, terlepas warna kulit, semuanya setara. Buang mental terjajah yang menganggap yang berbeda, hitam, pesek, gembrot, dan lain sebagainya adalah buruk. Nilai manusia dari apa yang ia bisa kreasikan, bukan dari apa yang diberikan Tuhan secara biologis.